wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rasulullah rasulullah bil huda wa dinil haq la tarala dini kulih wa kafa billahi syahida asyhadu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan ya Bapak Ibu sekalian untuk bisa bertatap maya di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, dilancarkan segenap aktivitasnya ya Bapak Ibu sekalian. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dari bagian umat yang senantiasa istiqomah dengan ajaran-ajaran beliau hingga akhir hayat kita. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, bahagia sekali di pagi hari ini saya share screen ya. Di pagi hari ini bisa bertemu ya dengan Bapak Ibu sekalian ya. Saya kira ini adalah pertemuan yang istimewa karena ini adalah hari Maulid juga ya Bu Roko ya. Istimewa yang keduanya adalah sebenarnya diskusi atau interaksi kita ya. Saya sendiri dengan Bu Roko ya tergabung juga di JSIT. Beberapa waktu yang lalu bulan apa ya? Saya berkesempatan di sana ketemu dengan Ustadz Nowo ya. Kita juga bincang-bincang tentang PBL ya waktu itu ya. Tahun lalu kayaknya Pak. Tahun lalu ya Bu ya. Tahun lalu. Oke. Nah, iya di masa pandemi ini satu sisi memang kita agak kesulitan kalau ketemu dengan tatap muka. Namun ada hal lain yang rasa-rasanya kita jadi lebih fleksibel ya, dinamis ya, tinggal menyesuaikan waktunya. Oh, ini flyer apa namanya background saya ini kemarin nih, mohon belum diganti. Baru banget kemarin apa namanya dengan teman-teman NICE ya, NICE Indonesia, berbincang-bincang juga dengan rekan-rekan dompet duafa dan partners, terus ada link aja syariah ya. Terus berikutnya dengan apa rekanan sekolah-sekolah ya di bawah jaringannya dompet duafa ya. Nah, ini sebenarnya adalah materi yang beberapa waktu yang lalu juga saya sampaikan juga kepada teman-teman JSIT pusat yang waktu itu punya hajatan ya, webinar juga. Tapi ada beberapa hal yang saya custom ya, saya modifikasi untuk keperluan hari ini. Salam kenal juga untuk beberapa teman-teman ya yang tadi sudah disebutnya Bu Tati ya. Assalamualaikum Bu Tati Indriani. Terus Ibu Kepsek TK ya, Bu Lala, Kepsek SD, Bu Lela, mohon maaf, Kepsek SD Bu Lisda ya. Terus berikutnya dengan Pak Kepsek SMP, Ibu ya, Bu Dwi ya, dan Ustadz Farid ya. Saya bersyukur, alhamdulillah ada Ustadz Farid dan Ustadz Jam ya. Saya kira saya laki-laki sendirian tadi ya di sini. Oke. Baik, ini sedikit profil yang tadi sudah, dan teman-teman yang mohon maaf saya catat tadi mungkin ada yang lewat belum sempat tersebutkan satu persatu. Dan nah ini profil singkat saya mungkin nggak banyak ya. Saat ini diamanahkan sebagai Direktur Pendidikan di NMBS Bogor. Sebelumnya di Kepala Sekolah SMA ya di NMBS Bogor juga. Terus kemudian tahun ini kan Juli 2017, sebenarnya saya di NF itu sudah dari tahun 2007 ya Bapak Ibu sekalian ya, sehingga memang saya di NF itu total ini masuk tahun ke-14 ya di Nurul Fikri. Terus di komponen yang ketiga ini alhamdulillah pernah diberikan kesempatan juga untuk berinteraksi dengan teman-teman di international training ini, Bu Rukoyah juga ya, dan rekan-rekan juga barangkali dari Umur Kuro yang mengikuti pelatihan dari Nama Foundation ya. Kebetulan saat itu saya di Malaysia, terus pengurus pusat ya JSIT Indonesia, ya konsultan dan pengembang e-learning ya di Kementerian SDM ya 3 tahun ya.
13, 14, 15, dan juga sebagai Instruktur Nasional Kemendikbud RI, Ketua MGMP TIK, Pengurus Pusat Federasi Guru TIK Nasional, karena memang aslinya saya guru ya Bapak Ibu, guru TIK. Sekarang juga masih guru ya. Jadi kan profesi kita itu sebenarnya guru sebelum yang lain kan gitu ya. Ya. Dua. Nah, kira-kira. Nah, terakhir ini bersama dengan teman-teman kita inisiasi nih Whiteboard Edu ya. Saya sebagai founder sekaligus diamanahkan juga sebagai CEO-nya. Barangkali sudah pernah ya teman-teman. Barangkali kalau yang sudah ya. Kemarin dengan Misa Witri Carun ya. Kalau di Edulit pasti kenal ya. Mentor, Pak. Iya, Coach. iya dengan coach di Edulit Witri. dengan Bu Lili. Oh ya, Bu Lili Damayanti dulu juga di Umul Di Qura Umul ya. Qura, betul. Sekarang. Alumni Umul Halo. Qura. Oke. Jadi interaksi dengan teman-teman Umul Qura sebenarnya sudah cukup intens lah, cukup sering lah gitu ya komunikasi. Nah, barangkali karena ini default slide ini kan aslinya untuk materi webinar dan saya khawatir hari ini mungkin nggak akan lebih seperti konteks webinar kali ya, karena ini mungkin konteksnya adalah penyamaan persepsi gitu ya. Saya khawatir menggarami laut atau mengajarkan ikan berenang. Kalau Bapak Ibu saya kira sudah inilah mahir. Ya, saya selalu menamakan bahwa di dalam online learning ini sebagai sebuah pengalaman baru gitu ya, Great Avengers, bahkan petualangan besar gitu ya. Dan di bagian bawah bring heavy load ya, making big and great impact. Jadi barangkali di dalam kita berperjalanan ya dari satu titik ke titik yang lain, kita bahkan di pundak-pundak kita membawa beban-beban baru, ada hal-hal baru yang harus dipelajari, amanah-amanah baru. Kita harus ngotak-ngatik hal-hal yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Tapi harapannya bisa membuat impact yang besar juga. Gitu ya. Sehingga di dalam perjalanan ini sebenarnya hidup dan tantangan itu selalu selaras gitu ya di dalam kita menjalaninya, sehingga nikmati perjalanan ini, keep moving forward ya, terus maju ke depan gitu ya, dan menikmati perjalanan. Oke. Dan sebagai insan ya, saya kira umur kita itu 100 tahun saja sudah luar biasa. Allah berikan bonus yang banyak misalkan kita sampai 100 tahun nanti ya. Sehingga kalau kita sebagai insan ini ingin melebihkan umur sosiologis dan umur kebermanfaatan kita, gitu ya. Masing-masing saya yakin punya ikhtiar ya dengan jalan dan profesinya sendiri-sendiri. Nah, saya mengikhtiarkan diri dengan menulis, gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang lebih panjang, lebih jauh, gitu ya, dan melebihi usia biologis saya nantinya. Jadi ini buku pertama saya tentang The Power of On Cloud. Berikutnya yang kedua tentang, ya ini masih yang sama tapi edisi revisi dan penyempurnaan. Buku ketiga ini online learning ya, pengalaman dari tahun 2007 ini saya ekstraksi ke dalam satu dokumentasi yang mudah-mudahan bisa dinikmati dan dipelajari oleh teman-teman yang ingin ya mempelajarinya. Buku keempat ini mohon doanya sudah 70% tapi nggak beres-beres nih Bu. Oke. Ini di tulisan-tulisan saya di Republika berikutnya. Nah ini juga masa pandemi kemarin di detik.com. Oke. Di masa Zoom yang terus-menerus kita gunakan dan kita sangat intens sekali Bapak Ibu ya. Di Maret 2019 saja di tahun lalu itu ada 1.600.000 menit ya yang berhasil dicatat oleh Zoom. Ya, di Maret 2020 sudah 15,6 ya. Nah, ada user baru di Maret 2019 itu ada 540, tapi di Maret 2020 ini sudah 39.000, luar biasa besar. Di Maret 2019 itu ada 8.280 meeting gitu ya, tapi di Maret 2020 sudah sampai dengan 53.000 sekian gitu ya terjadi meeting. Saya kadang-kadang punya ini ya nih apa namanya satu
Nah, kalau kita bicara tentang apa generasi baby boomer ya di masa lalu pasca Perang Dunia Kedua itu kelahiran tahun 1946 sampai dengan 1964 gitu ya. Itu dia memiliki karakteristik ini nih Bu, di baby boomer saat itu karena habis Perang Dunia Kedua ya habis-habisan banyak orang meninggal, sakit dan seterusnya ya. Nah, sehingga mereka itu saat itu lebih sering di rumah, mencintai keluarganya gitu ya, terus dan juga gila kerja termasuknya dalam tanda kutip ya di generasi baby boomer saat itu pasca Perang Dunia Kedua. Nah kita ini di tahun 2020 di masa pandemi ini di mana kita sering banget nih berinteraksi dengan Zoom dan teman-temannya, kita juga sering di rumah ya, terus banyak waktu barangkali kita di via online itu banyak kerja juga gitu yang kita lakukan ya. Sehingga saya kadang-kadang apakah ada karakteristik yang sama ya antara baby boomer di masa lalu dengan baby zoomer saat ini. Nah, kira-kira gitu ya. Ini sebenarnya refleksi sih Bu, pertanyaan. Barangkali nanti akan ada riset terkait dengan hal ini gitu ya. Baby boomer dan baby zoomer. Oke. Nah di dalam webinar saya biasanya selalu ada ini, tapi kita nggak kita skip aja. Namun di dalam perjalanannya kita saat ini dari bulan Maret ya, Maret 2020 sampai dengan sekarang akhir Oktober bulan 10 ya kira-kira 7 hampir masuk ke bulan ke-8. Situasi apa yang terjadi ya di dalam sekolah kita? Ini satu potret survei 72% ya. Education professionals describe themselves as stress. Jadi pendidik profesional 72%-nya stres gitu ya. Dan ini terkait dengan staff ya. Dan yang lain ini adalah angka-angka yang ketika kita urai kita sedih juga. Ini di survei KPAI, mohon maaf ya. Belajar di rumah selama COVID bikin anak stres dan lelah. Ya. Begitu juga dengan orang tua. Ya. Dan juga sebenarnya kemarin diskusi dengan teman-teman yang ada di NICE, kita bicara tentang angka putus sekolah ya, di mana catatan Kompas itu sedemikian dahsyat itu, betapa ada puluhan juta kalau di dunia ya, 20-an juta gitu anak-anak yang terancam putus sekolah. Di Indonesia sendiri masih dihitung, kasus terbaru kemarin di mana salah satu daerah di Cianjur ya, di Cianjur ada 7.000 anak yang sudah fix untuk sekolah gitu. Oke. Nah, bicara tentang bagaimana perubahan di lembaga kita, ini joke aja ini Bu. Digital transformation itu dipimpin oleh CEO, CTO atau COVID. Ternyata lebih banyak disebabkan oleh COVID. Gitu ya, sehingga orang mau tak mau merubah dirinya menjadi transforming. Jadi sebenarnya gini nih, ini cuma termasuk dari bagian kita menyampaikan persepsi di pagi hari ini, bahwa sebenarnya momentum COVID ini momentum yang tepat ya dalam rangka untuk mengakselerasi kinerja lembaga kita, sekolah kita. Karena kemarin kita udah kecipratan Bu, kita udah basah ya, kita eksplorasi nih Google Classroom, guru-guru diajarkan online learning dan seterusnya, udah kecipratan kita. Nah, kenapa nggak sekalian kita digital transformation gitu loh, di momentum COVID ini? Karena pandangan yang kedua adalah ketika nih, kita 8 bulanan ini ya, anak-anak melakukan online learning, mereka semuanya dilakukan via gawai ya, gadget, internet dan seterusnya. Selama 8 bulan, guru-guru kita juga melakukan yang sama. Pertanyaannya, pasca pandemi nanti, ketika kita melakukan apa-apa yang kita lakukan sebelum pandemi, terus kita lakukan lagi di pasca pandemi, apakah itu it works? Pertanyaannya. Saya juga lagi mengkonstruksi cara berpikir kita nanti di kemudian hari ya pasca pandemi. Apakah mungkin? Ya, di beberapa referensi malah saya dapatkan sepertinya anak-anak kita sudah berubah, mindsetnya sudah berubah, keakraban mereka dengan gadget ya, dengan teknologi juga sudah sedemikian mereka intim gitu ya. Dan kalau kita melakukan pendekatan sebelum pandemi dengan cara-cara kita terdahulu, terus kita pakai lagi di pasca pandemi, sepertinya banyak hal yang sepertinya harus kita adaptasi lagi nanti ke depan. Saya kira itu untuk refleksi kita berpikir ya, untuk melihat
masa depan dunia pendidikan ke depan, sekaligus bagaimana menggunakannya untuk keberlanjutan dan akselerasi lembaga kita gitu. Nah, sehingga ini di World Economic Forum memang benar bahwa COVID-19 ya itu mendorong percepatan digital transformation di pendidikan tinggi kali ini. Di beberapa waktu yang lalu malah teknologi artificial intelligence ini sudah sangat dikenal sekali di sekolah-sekolah di Cina. Ini bahkan sebelum pandemi loh, 2018 ini. Saya ada dari Wall Street Journal ya, kebetulan nggak saya masukkan juga videonya di sini, bahwa sekolah di Tiongkok sana, di Cina sana, bahkan sudah sampai itu AI itu, Bu. Ini nyata, Bu, karena ada dokumentasinya dan bahkan direportase secara akademik ya oleh Wall Street Journal itu, gitu kan. Jadi ada semacam gelang gitu ya ditaruh di kepala para siswanya, bahkan mereka bisa ngukur fokus interaksi siswa itu ketika di dalam pembelajaran. Ada yang tidak konsen segala macam, itu langsung indikatornya langsung bunyi gitu dan seterusnya. Luar biasa itu, kehadiran segala macam itu hal-hal yang minimalis sekali ya kalau untuk mengukur masalah AI. Tapi saya diskusi juga dengan teman-teman yang bergelut risetnya di AI juga, memang di pendidikan itu belum bisa sepenuhnya ya, kalau mungkin itu karena untuk kebutuhan riset sehingga ditopang dan didukung oleh pemerintah di sana. Cuma kalau untuk secara umum ya, apalagi lembaga swasta seperti kita, ya apakah ada alat-alat yang sudah disiapkan dan disediakan untuk menunjang proses artificial intelligence di dalam segenap pendidikan kita? Saya kemarin coba cek ada beberapa alat-alat nih, cuman dia baru lebih banyak ke evaluatif. Misalkan gini, kalau saat ini nih kita melakukan proses feedback ya Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak dikasih soal nih, soalnya adalah misalkan kenapa para siswa saat ini belum diperkenankan memasuki sekolah, misalkan ada soal seperti itu, apalagi atau soal-soal yang senada tapi lebih susah. Para siswa nulis tuh, feedbacknya otomatis langsung komputer itu. Jadi siswa menuliskan satu paragraf, jedet gitu kan. Ini esai loh. Feedback sudah tersedia gitu ya, dan siswa juga bisa langsung di-trigger untuk berpikir lebih jauh gitu ya. Seperti yang kita sama-sama harapkan kan, keterampilan berpikir tingkat tinggi kan di siswa-siswa kita. Jadi AI sudah sampai ke sana. Tapi kalau untuk the whole proses, nah sepertinya ini masih banyak riset-riset yang menuju ke arah sana. Oke, ini sejarah e-learning saya nggak perlu bahas lebih lanjut. Oke, ini tantangan abad 22. Jadi sebenarnya dengan pandemi atau tanpa pandemi, sebenarnya kebutuhan di masa depan ini abad 22 loh Bapak Ibu. Ya, ini di bukunya Profesor Mushak Al-Altabi di National Academy of Engineering ya. Beliau nuliskan bahwa 14 tantangan abad 22 ini 2 diantaranya nih ya, terutama untuk yang kita bahas di pagi hari ini adalah advanced personalized learning. Jadi ke depan ini pembelajaran yang lebih personalized itu memang sedianya dibutuhkan oleh semua siswa. Mirip kayak kita Gojek, kayak GoFood gitu ya misalkan sekarang. Dalam satu tempat nih misalkan, ini saya di rumah saya nih ada saya, terus berikutnya ada anak saya misalkan, masing-masing mau order GoFood. Itu kan basisnya adalah keminatan secara personalized. Oh, barangkali saya senang martabak rasa keju, di sana rasa coklat, tetangga saya dia rasa stroberi misalkan, itu personalized. Nah, itu kan sudah mulai datang kan ke hadapan kita kan tentang bagaimana layanan-layanan di masyarakat atau yang sering kita ketemui setiap hari itu sudah mengarah kepada personalized, gitu loh. Apalagi layanan-layanan kita belanja order online gitu ya. Sekarang semua sudah personalized. Jadi kebutuhan yang tidak bisa generalisir secara klasikal atau secara komunal. Kalau pendekatan-pendekatan yang selama ini kita lakukan di dalam kelas-kelas kita kan pendekatan komunal, pendekatan kelas, ya. Tapi ke depan advanced personalized learning ini menjadi satu isu yang terus-menerus dibawa
Sehingga ini oleh para ahli ya, instructional education terutama juga itu lagi berpikir gimana agar personalized learning itu kebutuhan para siswa itu, oh ada anak-anak yang kebutuhan akseleratif dengan kemudian remediasi itu beda gitu ya. Sehingga masing-masing yang dibutuhkan adalah dia dapat gitu kebutuhan pembelajaran dan pendidikannya sesuai dengan kebutuhan personalized-nya dia. Nah, sehingga ada banyak hal yang sejatinya kita siapkan ya untuk menuju ke masa itu. Ya, saya menggariskannya menjadi 3 komponen shifting our mindset. Ini di banyak lembaga juga saya sampaikan kalau kita ingin bicara tentang budaya baru di masa depan yang ingin sama-sama kita tumbuhkan, kita munculkan di lembaga kita. Mulainya dari sini dulu Bapak Ibu ya, shifting our mindset. Karena bagaimanapun ada mindset yang berubah nanti ke depan nih, ya. Ini materi-materi tentang growth mindset, inclusive mindset, agile mindset, barangkali di hal atau di pertemuan yang lain nih Bapak Ibu juga sudah pernah dapat ya, mindset tumbuh, ya, agar senang dengan tantangan baru, ada tradisi baru gitu ya, sehingga akan merubah cara kita dan tradisi kita di dalam bergerak, dalam berubah, sehingga akhirnya kita terus-menerus continuous improvement. Oke, nah ini pola pembelajaran yang lebih student center. Ini saya skip saja. Nah ini, kalau sehingga kelebihan online learning itu kan ada di 5 titik ini, akselerasi, personalized learning itu sendiri, remediasi, self assessment, feedback, mobility. Sebenarnya walaupun kita mau menggunakan LMS apapun, Bapak Ibu sekalian, kalau kita underline itu adalah online learning, harapannya itu sebenarnya sudah bisa dapat 5 hal ini gitu. Oh, akselerasi, artinya apa? Oh, anak-anak yang dia butuh lebih, kan ada anak-anak kita yang fast learner ya Ibu ya. Ketika dia dalam 1 kali pertemuan dengan kita, dia barangkali sudah langsung paham gitu ya. Anak-anak yang seperti itu kan kalau harus nunggu di rekan kelasnya yang lain yang slow learner, di mana 2 kali 3 kali baru paham, anak-anak yang berkebutuhan akselerasi ini kasihan gitu ya. Sehingga memang ada kebutuhan akselerasi yang bisa difasilitasi oleh online learning ini. Ya, dan itu akselerasi dan remediasi ini, remediasi untuk anak-anak yang slow learner. Berikutnya juga ada self assessment, feedback ya. Feedback ini menjadi komponen penting juga di dalam online learning karena tanpa adanya effective feedback ya. Sekarang istilahnya itu fast and effective feedback ya. Jadi feedback yang cepat, mereka sudah submit tugas nih di Google Classroom atau LMS apapun, tapi kalau mereka dapat feedback segera tuh dari gurunya, mereka akan sudah bergairah tuh untuk memperbaiki apa-apa tuh kemarin tugas-tugas yang dilakukan. Gitu ya. Terus mobility, ini hubungannya dengan mereka gerak di mana-mana. Oke, ini ada beberapa hal nggak saya bahas di sini, saya langsung lompat ke strategi transformasi. Nah,